Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan tentang masa reformasi Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, menggantikan presiden sebelumnya yaitu Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat. di bidang hukum dan pemerintahan. MPR melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada 10 November 2001 yang bermakna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Perubahannya ditunjukkan melalui pemilu presiden dan wakilnya yang dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 belum dapat dilalui oleh presiden sebelum Megawati, sehingga pada zaman Megawati Soekarno Putri beliau memiliki tugas untuk menstabilkan krisis ekonomi Indonesia yang sempat memburuk. MPR berhasil mengeluarkan keputusan pelaksanaan pembangunan ekonomi pada masa reformasi, yaitu TAP MPRI nomor 4/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara 1999 hingga 2004. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sempat membaik, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2003. Bidang disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Karena terjadi ketidakmerataannya pembangunan dan pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintahan pusat dan daerah yang berujung ingin melepaskan diri dari NKRI, yaitu Aceh dan Papua. Untuk meredam hal tersebut, Presiden Megawati Soekarno Putri melakukan upaya bahwa Papua dan Aceh akan menerima 70% dari hasil tambang minyak bumi dan gas alam, serta melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada tanggal 8 September 2001. Terlepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan kasus yang menunjukkan lemahnya diplomasi luar negeri di Indonesia. Jadi untuk materi selanjutnya adalah desentralisasi politik dan keuangan. Di sini desentralisasi politik dan keuangan yaitu sistem pemilihan langsung terhadap wakil rakyat daerah. Jadi desentralisasi di sini sebuah bentuk dari pelimpahan akan kekuasaan yang berasal dari kewenangan ke sebuah bidang politik. Dalam hal ini pemerintah pusat akan diberikan kepada pemerintah yang lebih rendah seperti daerah. Di sini pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mendukung pelaksanaan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Untuk desentralisasi administratifnya adalah sebuah bentuk dari pelimpahan akan kekuasaan yang berasal dari bidang administratif pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah pusat hanyalah akan melakukan pelimpahan dari aktivitas administratifnya tanpa harus melakukan pemberian wewenang. Untuk materi selanjutnya yaitu pemberantasan KKN. Di sini KKN di sini merupakan korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia yang pada kunjung selesai, yaitu dengan pengeluaran produk KOR, dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dan untuk yang ketiga adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, undang-undang lainnya. Pemilu legislatif tahun 2004. Pemilu legislatif ini yang diikuti oleh 24 partai dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Politik ini sendiri mempunyai tujuan untuk memilih partai politik sebagai persyaratan pemilu presiden dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Di sini KPU meloloskan 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang terakhir, pemenangnya pasangan Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala dalam pemilu. Berikut itu adalah awal mula dari pelaksanaan pemilu tahun 2004. Beberapa kebijakan penting pada masa Megawati Soekarno Putri. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama adalah pemerintah mengeluarkan otonomi khusus kepada Provinsi Nangro Aceh Darussalam
dan Provinsi Papua. Tujuan dari dikeluarkannya otonomi tersebut adalah untuk meredam aksi separatisme gerakan ingin merdeka dari NKRI. Pemerintah menetapkan Aceh sebagai darurat militer karena eskalasi konflik dengan GAM semakin meningkat. Mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2003.